Berarti gagal move on-nya ini sama yang A atau yang B? Nah itu, saya juga bingung sih. Kayak masuk akal nggak sih kalau semisal kita itu terjebak di dua orang gitu? Cewek memang gitu ya, bisa suka sama banyak lelaki ya? Enggak juga sih. Dan kamu masih berharap sama dia? Untuk sekarang, nggak tahu ya. Kayak apa ya? Nggak tahu. Hei, ya apa iki lek sendelok iki dhek ndelok ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk ngobrol bareng, curhat-curhat bareng ya bersama teman di samping saya, Alfi. Nah, kebetulan kali ini kita berada di segmen Kata Lensa. Nah, sudah lama kayaknya ini aku sudah tidak ngobrol bersama orang dan memberikan amunisi nutrisi lah buat kalian supaya otak-otak kalian itu tetap cerdas gitu ya. Sombong amat. Nah, kali ini aku hanya ingin ini curhat saja. Di sesi Kata Lensa itu kan pembahasannya umum. Pembahasan umum tidak membahas, kalau legenda kan lensa gerakan pemuda. Terus lensa pengusaha itu membahas masalah pengusaha. Kalau ini di Kata Lensa bebas. Kak Alfi bisa curhat di sini, bolehlah lancar-lancar saja di sini. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu narasumber kita. Di samping saya ada Kak Alfi. Alfi, nama lengkap? Nama lengkap ya Alfi aja lah cukup. Oke, Alfi aja lah, ya nggak apa-apa. Kayak namanya nggak mau diflorkan, nama lengkapnya. Aku loh sebenarnya sudah tahu namanya lengkapnya. Namanya sudah tahu, nanti takut diguna-guna ya. Kayaknya orang-orang daerah kamu itu masih percaya sama tahayul? Enggak sih. Tapi untuk tanya nama ya privasi. Ya lebih ke privasi. Terus gak apa-apa. Kita menghargai privasi seseorang gitu aja teman-teman ya. Oke, Kak Alfi, kenapa Kak Alfi aku undang ke sini? Karena kemarin aku lihat teman-teman di live TikTok. Nah, Kak Alfi ini sering curhat. Entah itu curhat terkait kegiatan yang dia kerjakan, terus masalah hati pun dia curhat. Makanya wah ini cocok ini kalau aku undang di podcast. Aku pengen tahu sih bagaimana apa yang dialami oleh sesosok yang begitu cantik di samping saya ini teman-teman. Nah, nggak santai. Mbak Alfi, kira-kira apa pernah dibully kamu itu? Kalau untuk dibully nggak pernah. Cuma ya kayak dijauhin aja gitu loh. Dijauhin dalam artian nggak di. Itu pas sekolah sih. Oh, pas sekolah. Waktu itu masih kelas 2. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Alasannya dijauhin apa kalau boleh tahu waktu itu? Nggak tahu sih, tapi pas setelah lulus tuh aku kadang kayak tanya gitu loh sama teman sekelas gitu. Kan sekarang kan udah deket lagi gitu kan, terus aku tanya, dulu itu aku kayak gimana sih gini gitu. Ya kayak dia tuh jawabnya, mereka itu lihat aku tuh kayak aneh gitu loh, karena kayak suka menyendiri gitu. Suka menyendiri, berarti dulu kamu orangnya pendiam, menyendiri. Bukan yang pendiam banget sih, tapi emang kayak ya udah gitu loh, maksudnya ini hidupku gitu, hidupmu ya kayak gitu. Oh, itu waktu masih sekolah SMA? Iya, masih sekolah SMA. SMA, terus sekarang sudah umur 26 tahun. Umur 26 tahun, wow, berarti sudah lama ya? Iya. Kak Alfi sudah menikah kayaknya ini? Belum. Oh belum, Mbak. Nanti teman-teman silakan kalau kepengen Kak Alfi DM aku tak kasih jalannya. Enggak bercanda. Nah, lanjut. Kalau dibully kan waktu masih kecil ya, maksudnya dijauhin sama teman-teman. Itu berefek nggak sama pribadi kamu sekarang? Berefek banget. Gimana? Efeknya gimana? Untuk sekarang apa ya, setelah lulus sekolah itu tadi, terus udah kerja kan, teman-teman kerja kan banyak sih dari luar kan, ini itu, jadi ya bisa lebih memahami aja gitu loh, sifat-sifat kayak gini gitu. Bisa lebih memahami karakter seseorang. Iya. Oh, ketika aku nanti bertemu sama orang ini, akhirnya kita harus melakukan hal-hal yang ini, gitu. Iya. Berarti kamu dari sifat yang penyendiri itu kamu ini ingin merubah sifat kamu. Iya, betul. Yang penyendiri, oh ternyata ketika aku menyendiri, ini kayaknya aku nggak bisa bertemu sama orang banyak lah. Akhirnya kamu pengen merubah. Iya, karena dulu kan sering kayak berteman sama
lawan jenis kan. Oh. Heeh. Di SMA. Iya, jadinya kan kayak yang kayak maksudnya sesama perempuan gitu kan kayak lihat ini cewek apa sih kan mungkin gitu kan. Ya mungkin mereka semua pada iri. Nggak tahu kalau Ya, itu sih. kan dihindarin mungkin kamu satu apa mereka tidak bisa seperti kamu satu ya kan. Terus yang kedua mungkin apa karena kamu mempunyai perilaku yang buruk misalkan ya aku nggak menjas loh ya, Iya, tapi kan oke. nggak tahu terserah nanti kan endingnya kamu sekarang kepengen merubah diri kamu Iya. menjadi pribadi yang ini apa terbuka buat Iya, teman-teman gitu ya. Iya. Oke, kalau masalah tersakiti pernah tersakiti apa enggak? Pernah tersakiti banget. Tersakiti Ya aku sama medok ya ngomongnya ya, enggak apa-apa bahasa Jawa loh enggak apa-apa nyuwantai. Tersakiti sama seseorang. Iya. Jadi aku kayak pernah, maksudnya misal nih gitu, menjalin hubungan tuh kayak selalu gagal gitu. Nggak tahu kenapa. Kamu mulai hubungan pacaran ya? Iya. Kamu mulai umur berapa? SMA. SMA. Berarti Aku dulu mantannya tuh- sudah berapa sekarang? Nggak tahu kalau itu. Lupa. 20 ini. Astagfirullah. Enggak lanjut. Ya aku pernah pacaran, ya lama-lama kalau aku hubungan Lama-lama. tuh 3 tahun, 4 tahun gitu. Berarti kalau mulai SMA berarti 3 tahun, SMA sudah 3 tahun. Lulus SMA umur berapa? 18? Iya kayaknya Nggak 17 lupa aku. 18. Terus Iya, segitu. sampai berarti sekarang mantannya ada 1 2 3. Nggak Empat. tahu lah itu. Nggak Pokoknya tahu. yang saya, maksudnya yang kok saya aku gitu Ya, ya. aku terserah bebas. Ya yang aku akuin gitu ya. Waduh, yang aku akuin. Weh, mantan-mantan gak diakuin kabeh loh. lanjut. Iya, yang aku akuin ya cuma itu. Maksudnya yang hubungan lama-lama 3, Oke. 4 gitu. Tersakitinnya? Tersakitinnya itu sebenarnya yang kalau untuk yang 3 tahun udah move on, 4 tahun juga udah move on sih. Tapi yang 4 tahun ini sebenarnya mau nikah kan, tapi nggak jadi. Oh, berarti gitu. kamu sempat mau nikah? Sempat mau nikah karena ada suatu problem lah. Tapi ini tuh bener-bener yang privacy banget, jadi aku nggak bisa cerita di sini, Oke. gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku udah bisa move on dari yang 4 tahun ini. Dari yang 4 tahun itu. Kalau aku sering dengar live di TikTokmu kan, kamu sering curhat, aku lagi tersakiti, istilahnya kamu curhat bahwa kamu itu tersakiti lah. Itu sebenarnya tersakiti oleh siapa sih? Aku penasaran gitu loh. Tersakiti setelah yang 4 tahun. Setelah 4 tahun. Dan kamu masih berharap sama dia? Untuk sekarang gak tahu ya, kayak apa ya? Nggak tahu. Hei, ya apa iki lek sing ndelok iki dhek ndelok ya apa? Nah, wis iso mendeteksi lah teman-teman ya. Ya, enggak itu tersakiti karena apa sih? Hubungan terakhir itu karena apa? Kandasnya itu karena apa sih? Aku jadi gini ya, mungkin aku tuh belum benar-benar bisa move on dari masa lalu. Tapi bukan yang 4 tahun. Jadi setelah yang 4 tahun nih aku tuh kenal seseorang. Nah, seseorang ini tuh kayak dari segi sifatnya dia itu. Kayak aku nggak pernah nemuin sosok cowok seperti ini gitu loh. Sebelum-sebelumnya gitu. Makanya setelah yang aku kayak patah hati sama yang 4 tahun ini, aku jalin hubungan sama yang aku apa ya? Gimana ya cara itu? Enggak apa, silahkan. Kita ngobrol santai. Si A gitu aja ya. Si A. Sama si A ini kayak aku ngerasa dia itu sebagai penyembuh luka aku gitu. Makanya aku bener-bener yang kayak ngebuka hati aku langsung kayak 100% gitu sepenuhnya. Dan ternyata aku disakiti lagi gitu. Disakiti karena? Aku nggak bisa cerita di sini sih kalau untuk itu. Karena ada beberapa hal yang emang maksudnya janganlah diceritain ya, nggak usah diceritain ya, buat konsumsi pribadi lah ya. Ya mungkin kalau habis tersakiti kan pikiran kita, terus raga kita kan drop ya, down ya. Kira-kira setelah melalui masa itu apa yang kamu lakukan untuk membangkitkan semangat lagi, Al? Kayak menghabiskan waktu sama temen, terus ya itu tadi aku lebih aktif ke TikTok itu tadi. Berarti Lebih TikTok aktif ke sebagai sarana Iya. ini pelampiasan. Iya. Wah, temen-temen TikTok hati-hati loh ya sama Alfi. Aku tuh gabut sih di TikTok, gabut. Wah, jadi pelampiasan kalian nanti.
Berarti TikTok sarana pelampiasan ketika kamu sakit hati. Iya. Oke, tapi kayak followernya banyak ya saya ini. Enggak sih, masih berapa? Aduh, apa tuh, masih 10 ribuan kan. Nggak fokusnya nanti pengen apa? Pengen fokus apa kalau di konten kamu? Aku pengennya lebih ke karya sih sebenarnya. Pengen ke karya. Oh, berarti habis ini nanti kembali ke mode awal, mode buat karya Insya ya. Allah semoga bisa ya. Insya Allah semoga Karena kan bisa. aku ini nggak begitu kreatif gitu loh, nggak tahu ya. Otak aku nggak begitu encer. Waduh, otak encer kayak Caira ya. Otak itu kan rentel-rentel. Nggak, itu kan hal-hal yang pernah disakitin kan. Berarti kamu sudah membangkitkan semangat. Tapi aku belum temu ini. Apa? Kan kamu katanya tadi untuk membangkitkan semangat apa? Ngobrol sama teman live di TikTok. Apa itu bisa membangkitkan semangat lagi? Nggak, mungkin ada hal-hal yang terselubung lah. Kamu mungkin ada hal-hal yang membuat Jadi, kamu lebih gini, bersemangat setelah lagi sama sekarang. si A ini, setelah sama si A ya, Mm-mm. masa sih aku nggak bisa move on dari ini gitu. Maksudnya aku harus kayak gini terus gitu kan. Akhirnya sebenarnya aku belum bisa berdamai gitu loh sama si A ini tadi gitu. Tapi aku kayak memaksakan pengen menjalin hubungan baru. Akhirnya aku kenal sama seseorang, deket cuma sebulan, abis itu kayak ya jadian gitu kan. Sama si A itu tadi. Bukan. Oh, bukan. Setelah si A. Nah, ini aku kenal sama si Stop. B gitu. Si A itu yang 4 tahun itu. Enggak. Bukan. Jadi si A itu setelah yang 4 tahun. Si A itu setelah yang 4 tahun, terus sekarang kamu jadian. Jadian sama siapa? Di si B. Sama si B, setelah Sekarang. si A kan. Untuk sekarang kan udah N. Berarti si A N, si B N. Wah, Nah, ini susah ini. Kok bisa N, kenapa? Nggak, gini aja. N terakhir itu masalahnya apa? N terakhir itu karena kayaknya si B ini nggak bisa nerima pekerjaan aku mungkin. Karena kan aku kan kerja di suatu PT kan. Suatu PT itu tadi aku kayak BA-nya kan. Bukan konten kreator, sebenarnya kan aku bikin video terus foto-foto gitu. Aku nggak tahu itu udah bisa disebut sebagai konten kreator atau belum, aku nggak tahu. Nah, tim aku kan banyak cowok gitu. Nah, si B ini tuh nggak bisa nerima itu tadi gitu. Overprotective atau gimana? Kayaknya mungkin itu karena nggak tahu ya, itu terlalu sayang atau apa, aku nggak tahu. Wah, terlalu sih. sayang kayaknya ini. Tapi ini Pede kali aku. Berarti gagal move on-nya ini sama yang A atau yang B? Nah itu, saya juga bingung sih. Kayak masuk akal nggak sih kalau semisal kita itu terjebak di 2 orang gitu? Cewek memang gitu ya, bisa suka sama banyak lelaki ya? Enggak juga sih, enggak juga. Kalau Ya, hatinya, gimana? kalau hatinya cukup sama ini ya udah sih gitu. Gitu. Cuma kan gini, si A ini kan emang sosok cowok yang bener-bener sifatnya itu kayak perfect gitu loh. Si A, oke. Perfect gitu. Meskipun dia nyakitin tapi aku nggak bisa benci gitu. Akhirnya aku coba memaksakan hubungan baru lagi sama si B ini. Ternyata si B ini tuh ya berbeda jauh karena patokanku itu si A gitu. Maksudnya harus kayak si A gini gitu. Akhirnya aku kayak nyakitin Perasaannya. Gitu. Kamu maksa dia supaya menjadi si A. Yang nggak gitu juga. Tapi aku kan kadang sering tuh kayak curhat gitu loh. Jadi sama si B ini aku curhat si A gitu. Jadi si B ini kadang cemburu kan, suka cemburu gitu sama si A. Berarti hubunganmu sama mantan-mantan itu masih terjalin bagus ya? Masih Bagus. bisa curhat-curhat? Bagus, Masih bagus. Berarti sekarang kan anggap sudah jomblo ya kamu berarti? Berarti kamu jomblo. Wah, Jomblo fisabilillah. Jomblo teman-teman, ini cocok buat kalian. Wah, lah jomblo. Lah terus harapan kamu loh, ini aku ngomong harapan. Harapan kamu ketika kan umur kamu kan sudah 26. Umur Tua nggak 26 sebagai cewek itu kan ya nggak tahu sih, kan perspektifnya beda-beda. Ada yang ingin mengejar karir, oke lah sampai umur 30 gak menikah ya kan. Ada yang sampai 40 gak menikah, Jangan pengen sampai ngejar 30 karir. 40. Ya mungkin 40 lah.
Astagfirullahaladzim, jangan. Ya kan jangan. kalau si A nggak cocok si B, nanti ganti si C, nanti ganti si D, nanti kan Jadi bingung nggak cocok juga ya semua. sama Iya. hati sama pikiran. Memang tuh. cewek itu seperti itu kayaknya. Enggak sih, Cewek cowok tuh- juga gitu. Cewek itu bisa menyukai apa dalam satu waktu, banyak cowok dalam satu waktu kayaknya. Akhirnya si cewek ini akan memilih. Emang cowok nggak nanti. gitu? Ya enggak semua. Cewek pun juga enggak semua. Oh, Tapi ini ada, bercanda kan? ya, bercanda. Iya, iya. Ya bercanda. guys. Oke, itu masalah hubungan ya. Masalah hubungan berarti sekarang seperti itu posisinya. Kalau untuk pekerjaan, bukan pekerjaan sih. Mungkin harapan 5 tahun ke depan kan sekarang kamu lagi bangkit-bangkitnya kan. Bangkit-bangkitnya habis Alhamdulillah. terpuruk kemarin. Iya. Aku mengikuti apa live TikTokmu terpuruk tok isine sampai sing nge-give iku akeh gara-gara terpuruk. Lah saiki wis semangat ya. Lah saiki semangat iku harapan 5 tahun ke depan iku apa sampean? Wis 3 tahun lah, 3 tahun ke 3 depan. tahun ke depan Oke, ya. 3 tahun ke depan. Aku pengen kayak punya tabungan banyak sih, karena kan ada beberapa tujuan. Aku pengen umroh aja. Pengen umroh? Enggak haji langsung. Nunggu beberapa tahun gitu. Iya, makanya kalau haji kan lama kan. Pengen umroh sendiri atau ngumrohin orang tua dulu? Ya umroh bareng-bareng sih. Umroh bareng-bareng. Iya. Kenapa kok kepikiran seperti itu? Nggak tahu ya, karena mungkin misal nih aku kayak terpuruk gitu kan, sendiri-sendiri merenungi di kamar gitu. Kayak pengen aja gitu loh langsung ke rumah Allah kayak gitu aja, langsung ke Ka'bah, pengen gitu aja. Berarti itu murni dari nulari. Iya. Nulari kok penyakit ya lur. Naruni, hati nurani. Nurani kamu ya. Iya. Oke, itu kalau harapan 3 tahun ke depan. Ya.